wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Sakinah dengan NIM 251710300. Saya dari kelas A, Prodi Pendidikan Jasmani. Di sini saya akan membuat tugas video teori praktek atletik. Dosen pengampu Ibu Rosti, SPD, MPD. Simak videonya. Bye-bye! Baik, di sini saya akan memperhatikan cara jalan cepat dengan benar, yang dimana teknik utama penggunaan jalan cepat berdasarkan standar kompetisi terbaru pada tahun 2025. Yang pertama itu teknik start atau awalan. Jalan cepat menggunakan start berdiri atau standing start. Aba-aba bersedia berdiri di belakang garis start dengan satu kaki di depan, biasanya kaki kiri dan kaki lainnya di belakang. Yang kedua, posisi tubuh, badan sedikit condong ke depan dan berat badan bertumpu pada kaki depan. Aba-abaya segera melangkah maju begitu sinyal atau bunyi pistol terdengar. Yang ketiga, teknik langkah kaki. Kaki harus bergerak lurus ke depan dengan aturan ketat. Kontak tanah, satu kaki harus selalu menyentuh tanah, kaki depan harus menyentuh tanah sebelum kaki belakang diangkat. Posisi lutut, kaki yang melangkah harus lurus, tidak menekuk pada lutut sejak saat menyentuh tanah hingga mencapai posisi vertikal. Pendaratan, gunakan tumit terlebih dahulu untuk menyentuh tanah, lalu gulirkan ke ujung jari kaki untuk melakukan dorongan. Yang ketiga, teknik posisi tubuh dan lengan. Postur, jaga tubuh tetap tegak, hindari condong ke depan lebih dari 5 derajat agar tidak mengganggu gerakan pinggul. Lengan, siku ditekuk membentuk sudut 90 derajat. Ayunkan lengan seirama dengan langkah kaki secara bebas tetapi terkendali untuk menjaga keseimbangan dan menambah momentum. Pinggul, gerakan pinggul secara fleksibel namun tetap stabil untuk membantu memperpanjang jangkauan langkah tanpa harus melompat. Teknik memasuki garis finish, pertahankan kecepatan dan teknik langkah hingga melewati garis finish. Jangan langsung berhenti mendadak. Lakukan pendinginan dengan berjalan perlahan beberapa meter setelah melewati garis. Baik, di sini saya akan mempraktikkan cara jalan cepat. Caranya seperti ini. Yang pertama itu kita menggunakan start melayang. Yang kedua, badan tegak dan pandangan ke depan. Jadi caranya seperti ini. Baik, di sini saya akan memperhatikan cara melakukan lari sprint dengan benar. Adapun langkah-langkah penggunaan teknik lari sprint yang benar, yang pertama itu teknik start jongkok. Lari sprint wajib menggunakan start jongkok dengan 3 tahapan aba-aba. Aba-aba bersedia, pelari menempatkan kaki pada balok start, posisi satu lutut menyentuh tanah, tangan diletakkan di belakang garis start dengan ibu jari dan jari lainnya membentuk huruf V terbalik. Aba-aba siap. Pinggul diangkat sedikit lebih tinggi dari bahu. Lutut kaki depan membentuk sudut 90 derajat, sementara kaki belakang 120 sampai 140 derajat. Pandangan fokus ke bawah atau sedikit ke depan. Aba-abaya atau bunyi pistol. Pelari menolak dengan kuat dari balok start dan mulai berlari dengan badan condong ke depan. Yang kedua, teknik saat berlari. Tumpuan kaki, gunakan ujung kaki saat mendarat untuk meminimalkan waktu kontak dengan tanah dan meningkatkan kecepatan gerakan. Gerakan lengan, ayunkan lengan dengan kuat dari bahu dalam sudut siku-siku 90 derajat secara diagonal ke arah dagu. Posisi tubuh setelah fase akselerasi,
hingga posisi tulang belakang lurus untuk menjaga efisiensi langkah dan mengurangi hambatan udara. Langkah kaki, angkat paha setinggi mungkin atau horizontal dan luruskan kaki tumpul sekuat tenaga saat mendorong tanah. Yang ketiga, teknik memasuki garis finish. Jangan mengurangi kecepatan saat mendekati garis finish. Condongkan dada ke depan atau putar salah satu bahu ke depan agar bagian tubuh tersebut menyentuh pita finish terlebih dahulu. Baik, di sini saya akan memperhatikan cara lari sprint dengan benar. Yang pertama itu kita melakukan start jongkok. Startnya itu begini. Malah kok. Tumis dan lutut jari-jari bertubi. Bersedia? Siap? Mulai! Baik, di sini saya akan menjelaskan lari stafet dengan benar. Lari stafet adalah lari beregu yang dilakukan oleh 4 orang pelari dalam satu tim. Setiap pelari membawa dan menyerahkan tongkat stafet kepada pelari berikutnya. Nomor lomba yang umum adalah 4 kali 100 meter dan 4 kali 400 meter. Adapun teknik dasar lari stafet yang pertama yaitu teknik membawa tongkat. Tongkat dipegang kuat tetapi rileks. Pegangan di ujung tongkat agar mudah diserahkan. Bersedia? Siap? Mulai! Bersedia? Siap? Mulai! Satu, dua, tiga. Bersedia? Siap? Mulai! Baik, di sini saya akan menjelaskan cara melakukan tolak peluru dengan benar. Tolak peluru adalah cabang olahraga atletik yang bertujuan menolak atau mendorong bola besi atau peluru sejauh mungkin dari dalam lingkaran tolakan dengan teknik dan aturan tertentu. Peluru tidak dilempar, tetapi ditolak menggunakan satu tangan. Adapun teknik dasar tolak peluru yang pertama yaitu cara memegang peluru. Peluru diletakkan di pangkal jari-jari, bukan di telapak tangan jari-jari, jari-jari agar terbuka. Peluru menempel di leher bagian samping, dekat dagu. Yang kedua, sikap awal, berdiri menyamping ke arah tolakan. Kaki dibuka selebar bahu, berat badan bertumpu pada kaki belakang. Badan agak condong ke belakang. Yang ketiga, gerakan tolakan. Dorong kaki belakang ke depan, putar pinggul dan bahu ke arah depan. Baik, di sini saya akan memperhatikan cara menolak peluru. Jadi gerakannya seperti ini. Kaki kiri berada di dalam lingkaran dan kaki kanan berada di luar lingkaran. Terus penempatan pelurunya itu berada di samping leher, di bawah telinga, tepatnya di atas bahu. Jadi cara menolaknya seperti ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara lempar cakram dengan benar. Lempar cakram adalah cabang olahraga atletik yang dilakukan dengan cara melempar sebuah cakram atau piringan sejauh mungkin dari dalam lingkaran. Lemparan dengan teknik tertentu. Tujuan lempar cakram, melempar cakram sejauh mungkin dengan teknik yang benar agar mendapatkan hasil maksimal dan sah menurut peraturan. Adapun teknik dasar lempar cakram, yang pertama yaitu teknik memegang cakram. Cakram diletakkan di telapak tangan. Jari-jari tangan direnggangkan secara alami. Ibu jari hanya membantu menahan, tidak menekan kuat.
Yang kedua, sikap awal, berdiri menyamping arah lemparan. Kedua kaki dibuka selebar bahu. Berat badan bertumpu pada kaki belakang. Tangan yang memegang cakram berada di samping atau belakang badan. Gerakan yang ketiga, gerakan awalan atau putaran. Badan diputar ke belakang, lengan diayunkan mengikuti putaran badan. Pandangan ke arah cakram, putaran dilakukan dengan seimbang dan terkontrol. Yang keempat, gerakan melempar. Putaran badan diakhiri menghadap arah lemparan. Pinggul dan bahu diputar cepat ke depan. Lengan diayunkan kuat ke depan dan ke atas. Cakram dilepas saat tangan setinggi bahu. Dan gerakan yang kelima yaitu gerakan akhir, di mana badan tetap seimbang setelah melempar. Kaki depan menahan berat badan, tidak keluar dari lingkaran lemparan. Kesalahan yang sering terjadi, pegangan cakram terlalu kaku, putaran terlalu cepat dan tidak seimbang. Pelepasan cakram terlalu rendah atau terlalu tinggi, keluar lingkaran setelah melempar. Baik, di sini saya akan memperhatikan cara lempar cakram dengan benar. Yang pertama itu cara memegang cakramnya itu seperti ini. Jari-jari yang mengikat cakramnya. Lalu kemudian cara melemparnya itu seperti ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara melakukan lempar lembing dengan benar. Lempar lembing adalah cabang olahraga atletik. Nomor lempar yang dilakukan dengan cara melemparkan sebuah tongkat panjang berujung runcing atau lembing sejauh mungkin. Berbeda dengan tolak peluru, olahraga ini sangat mengandalkan kombinasi antara kecepatan awalan, teknik koordinasi, dan kekuatan lengan. Berikut adalah tata cara melakukan lempar lembing secara sistematis. Yang pertama, teknik memegang lembing atau grip. Ada 3 gaya pegangan yang umum digunakan oleh para atlet. Yang pertama, gaya Finlandia. Ibu jari dan jari tengah bertemu di belakang lilitan tali lembing, sedangkan jari telunjuk lurus di bawah batang lembing. Yang kedua, gaya Amerika. Ibu jari dan jari telunjuk memegang bagian belakang lilitan tali, sementara jari lainnya melingkar pada batang. Yang ketiga, gaya penjepit atau grip. Lembing dijepit di antara jari telunjuk dan jari tengah. Yang kedua, awalan. Atlet berlari di lintasan sekitar 30-36,5 meter untuk mengumpulkan kecepatan kinetik. Bawa lembing di atas bahu dengan posisi siku menghadap ke depan. Arahkan mata lembing sedikit ke atas dengan sudut sekitar 40 derajat. Lari dimulai dengan langkah biasa, lalu bertambah cepat. Yang ketiga, langkah silang. Saat mendekati garis batas lemparan, atlet mengubah langkah lari menjadi langkah silang atau jingkat. Tubuh sedikit condong ke belakang, lembing ditarik ke belakang hingga lengan lurus. Posisi ini bertujuan untuk menciptakan regangan otot atau efek busur sebelum melempar. Yang keempat, teknik melempar. Yang pertama, tumpuan kaki depan atau kiri jika melempar dengan tangan kanan, mengunci posisi di tanah sebagai tumpuan. Yang kedua, gerakan. Dorong pinggul ke depan diikuti oleh dada dan bahu. Ayunkan tangan sekuat tenaga melalui atas bahu. Yang ketiga, pelepasan. Lepaskan lembing saat tangan berada di titik tertinggi dan di depan kepala. Dan yang kelima, sikap akhir. Setelah lembing terlepas, atlet harus menjaga keseimbangan agar tidak melewati garis batas lemparan atau diskualifikasi.
Biasanya dilakukan dengan lompatan kecil atau mengganti posisi kaki depan dengan kaki belakang. Adapun gerakan yang terpenting yaitu agar lemparan dianggap sah, maka lembing harus menyentuh tanah terlebih dahulu sebelum bagian badan lembing lainnya, dan atlet tidak boleh meninggalkan lintasan sebelum lembing mendarat. Baik, di sini saya akan memperhatikan cara melempar lembing dengan benar. Cara melempar lembing itu ada 3 cara. Yang pertama itu menjepit. Nah, jadi caranya seperti ini, menjepit. Yang kedua itu Finlandia, seperti ini. Dan yang ketiga itu Amerika. Caranya seperti ini. Baik, saya akan mempraktikkan cara melempar lembingnya dengan benar.